Itu Oma lagi berenang-berenang di Laut Mati. Dia terapung dan sulit membalikan diri. Daerah kawasan Laut Mati. Ya, ini tadi di depan ini. Kawasan Laut Mati, tempat dimana kami tadi sudah berendam ya, bukan berenang, berendam karena air asinnya itu luar biasa, kadar garamnya terlalu tinggi dan kami hanya diperbolehkan 15 menit paling lama untuk berendam. Sesudah itu kami boleh naik lagi untuk bilas, lalu kemudian kami boleh berendam lagi. Jadi 15 kali 2 ya, tidak boleh lebih dari itu karena kadar garamnya cukup tinggi yang mampu melelehkan emas yang sepuhan itu kalau kita pakai. Ya, ini adalah mobil Mahfuz Tourist Travel yang kami akan gunakan selama kami berada di Yerusalem. Ayat 1 ya, Daud membiarkan Saul hidup di tempat ini. Kalau dikisahkan secara singkat karena ayatnya panjang Bapak Ibu, yaitu ketika Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi di sebelah kiri kita. Ketika Saul pulang sesudah membunuh orang Filistin, diberitahukanlah kepadanya, demikianlah, ketahuilah Daud ada di padang gurun di En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang dipilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di Gunung Batu Kambing Hutan. Gunung Batu Kambing Hutan, Bapak Ibu. En-Gedi itu dalam bahasa Ibrani, En itu artinya mata air, Gedi itu atau Gedi itu artinya anak kambing. Dia itu pintar mendaki, Bapak Ibu, loncat dari antara bukit-bukit satu ke bukit yang lain. 1905 ada satu yayasan yang mencatat letak keadaan geografis dari tanah suci ini. Mereka juga menandakan beberapa hal di sini, termasuk batu ini adalah dulu tinggi dari air Laut Mati tahun 1905, Bapak Ibu. 1905 air Laut Mati itu di tanah hitam itu. Ini kami ada di lokasi Qumran Park, lokasi pertama yang kami kunjungi. Tidak kami bergerak dari ini adalah keterangan mengenai gulungan Laut Mati. Ya, gulungan Laut Mati ini dalam bahasa Yahudi. Kemudian dalam saya kurang tahu ini bahasa Arab atau bahasa apa yang bagian bawahnya ini. Kemudian yang di bagian bawah ini dalam bahasa Inggris, scroll hidden in the desert. Artinya gulungan yang hilang itu ditemukan di daerah gurun. Menyebut diri mereka itu putra terang. Kelompok ini menyebut putra terang. Di luar kelompok itu adalah putra gelap, gitu ya. Karena mereka merasa bahwa mereka punya kelompok yang suci, eksklusif sendiri di luar kelompok yang lain. Setelah nggak kosher atau nggak halal, harus pulang dibuang. Ya. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, kalau mereka menulis, pada saat mereka menemukan kata Yahweh, kata Yahweh itu mereka kan orang Yahudi nggak boleh mengucapkan kata Yahweh. Bahasa Ibrani ini huruf Ibrani, semuanya huruf Ibrani tidak berubah dari zaman dulu sampai hari ini, semuanya sama ya, tidak berubah. Sandal hitam yang ditemukan juga di sini. Kami sekarang ada di daerah Qumran, tempat ditemukannya gulungan Laut Mati. Nah, ini
salah satu gua, tempat di mana ditemukannya gulungan kitab-kitab perjanjian baru. Ya, perjanjian lama juga ditemukan di sini. Di salah satu gua ini dengan tidak artinya oleh seorang gembala. Disebutkan namanya di sini, di dalam sini. Jadi bukit-bukit ini banyak gua-gua di atasnya ya. Bukan seluruh kitab-kitab gulungan itu kitab-kitab dari perjanjian lama oleh seorang suku Beduin yang sedang mengembalakan domba-dombanya. בסוף, אדו. למה בעץ יש מוכרים תמרים. Ini bukit pencobaan atau Jabal Karantau istilahnya. Jabal Karantau di mana Yesus dicobai. Silakan bawa kamera. Ya, ini adalah salah satu alat atau kereta gantung yang dipakai menuju ke bukit pencobaan. Ya, di mana dulu Tuhan Yesus pernah dicobai oleh setan. Ya, tampak salah satu ada bangunan di atas kapel ya nanti milik Kristen Ortodok. Ini adalah bukit pencobaan. Kita bagian ini adalah ada pisang ya, tapi tidak seperti pisang di Indonesia. Ini kurang-kurang subur kelihatannya ini. Ya, ini adalah salah satu tempat persinggahan kami untuk makan siang di daerah Yeriho atau di dekat dengan bukit pencobaan. Ini adalah pohon yang dipakai dulu Sakeus untuk memanjat dan untuk melihat Tuhan Yesus. Ya. Kita lihat saudara, ini pohon ara. Ya, lihat pohon ara ini. Tapi yang khusus tentunya yang datang ke Holy Land ini bersama Pak. Kira-kira asal muasal disebut Trans Yordan, artinya Trans sudah Yordan. Sekarang berada di Sudah Sungai Yordan. tepi barat Sungai Kalau di Yordan. sini tepi barat. Dari sini sampai ke kiri atas Yerusalem Timur itu tepi barat. Tepi barat. Jadi kalau Bapak Ibu ada di koran-koran di tanah air di Indonesia sering dibahas situasi di tepi barat memanas begitu Bapak Ibu. Di sini ada tempatnya. Nah di sini lah Bapak Ibu dulu Pak. Ya, ini nampak dari kejauhan adalah gunung masuk dalam wilayah Yordania. Di Yordania. Ya. יש אפשרות, אבל זה לא... העלייה והירידה זה עוד שעה וחצי. Adalah daerah di bawah lembah Yordan. להיכנס לאט לסיבוב, באמצע סיבוב, Lembah Yordan. היוצא. Ya. Padang yang berada di wilayah Yordan. ויהיו מכניסים מסמכים אחרים, אתה מבין? רק אז תבוא אליו ותגיד לו... Not Judea. This is mountains of Samaria. This is Samaria land. And the mountains that you see over there, yeah, is the mountains of Gilad. The Giladian mountains. And here on the Samaria mountains at the end, yeah, this is where the first Yang king buah bagi negara Israel karena lembah yang sangat subur. Perhatikan kanan kiri ya. Mereka bikin tambak ikan di sini, lalu tanam semua buah-buahan. Tanahnya subur. Dan lembah ini sudah diperebutkan sejak zaman dulu, ya, karena daerahnya yang sangat strategis. Lembah ini luas sekali. Ini yang lembah ini yang dalam bahasa Perjanjian Lama disebut dengan lembah Yisrael. Dalam bahasa Perjanjian Baru lembah ini disebut dengan lembah Armageddon. Tahu Bapak Ibu lembah Armageddon? Lembah Armageddon ini. Ya, diambil dari Perangan. ini Wahyu 16 ayat 6 yang di situ disebutkan Har. Har itu seperti kota di atas bukit. Har atau Tel. Ini adalah lembah Jezreel. Megiddo. Har Megiddo. Ya.
di mana kalau di Wahyu 16:6 itu disebutkan bahwa peperangan antara baik dan jahat di akhir zaman itu akan terjadi di lembah ini. Ya, lembah ini juga memang sudah melalui banyak sekali sejarah karena begitu banyak peperangan dilalui di lembah ini. עכשיו תמיד המזוודות קדימה, אני רוצה, אני אשים פצצה בפנים, באמצע. בשביל מה? לא, אני אגיד. כן, אני יודע, בשביל מה? קוסמט לי. גם יש עוד אולי מייקל, הוא יבוא Ya, ב-25. sama dia Galilean. 25 sudah kami. העיר שמה קדימה, לנצרת. Batang Mereng, di mana dulu Saret. jadi pertempuran antara orang Israel dan Gideon melawan orang Midian. כן, בטח. Tadi saya lihat semua ekonomi bisa ke Indonesia. Ya, di atas bukit ini. גבעת המורה. איך אומרים באינדונזיה? גבעת המורה? Betul. Bulan pohon zaitun. Ah, ini pohon zaitun. Kemacetan. Selamanya aku bernyanyi, aku bernyanyi, oh haleluya, bahagia, memuji Yesus selamanya. Tangan potongan. Moments like this, singing Kami masuki terowongan, sebuah terowongan. Only one is there. The grateful heart is Kami ada di atas there. ketinggian. To the Holy One give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. Nah, ini kota di atas bukit. Termasuk di Nazaret. Inilah kota Nazaret. Pak Lopo, maju ke depan Pak Lopo. Ayo. Ya, kita lewat Nazaret. Bapak Ibu, kita melewati kota Nazaret yang bagian atas ya. Kalau Nazaret yang zaman Yesus itu Nazaret bawah. Ya, kalau ini Nazaret atas itu penduduknya lebih banyak atau mayoritas orang Yahudi, sedangkan kalau Nazaret bawah itu penduduknya orang Arab Kristen. Karena Nazaret adalah kota terbesar dengan penduduk Arab di Israel. Ya. Nah, kita memang belum ke Nazaret sekarang untuk kunjungan, karena kita akan ke arah Kana dulu. Kana dan Nazaret itu dekat, Bapak Ibu.
Jadi kalau zaman dulu kalau kita mengingat Yesus kan tinggalnya di Nazaret ya. Tabor. Sebelah kanan Gunung Tabor Bapak Ibu lihat. Amin. Di Bukbal, Amin. Di Mas Pina, di Okon. Bisa aja. Oke. Sekarang ada di salah satu gereja, ada di gereja di Kana. Nah, gereja di Kana. Nah, ini pesta di Kana, di mana Tuhan Yesus pernah di sini melakukan mujizat yang pertama kali di mana air menjadi anggur. Ini gereja di Kana. Kana terkenal oleh karena air menjadi anggur oleh Tuhan Yesus. Amin. Kami masuk di salah satu tempat untuk melakukan ibadah di Kana. Di bawah pimpinan Bapak Pendeta Gosar, Denny Gosar. Dari Glow, Gereja Glow Makassar. Ini saya sekarang berada di dalam gereja Katolik di Kana, gereja Wedding Kana. Ini adalah bagian ruangan yang di dalam gereja ini. Kami sekarang berada di bagian paling bawah daripada gereja Wedding Kana. Nah, lihat ini adalah tembok-temboknya. In the Bible, we read the Bible, and you know the Bible is the only true guide for us. Amen. Ya, jadi kita No Philip, no Aldo, nobody else, but the Bible is the true guide for all of us. Yeah, we are united around the Bible. Amen. Jadi berdasarkan apa yang ditulis di Injil itulah yang menjadi pemandu paling benar untuk peristiwa yang terjadi di sini. And in the Bible, it says that there is a wedding in Cana of Galilee. Di Alkitab dikisahkan ada perkawinan di Kana di Galilea. Okay, and people are invited to the wedding. Lalu orang-orang diundang ke pernikahan ini, diundang ke pernikahan ini bersama Yesus dan murid-muridnya. Mereka datang dari Nazaret ke tempat ini. And Yeshua Emmanuel, yeah, is coming, invited with his disciples to the wedding. Dan lalu mereka datang semua ke tempat ini. But the husband of Mary, Miriam, yeah, Yosef, is not invited. Lalu kenapa di Injil tidak dikisahkan bahwa Yusuf suami dari Maria itu tidak diundang? Kenapa Bapak? Is not invited. Or why is he not mentioned in the Bible? Okay. Ya, masih di dalam kompleks gereja Wedding Kana. Ini adalah tempat di mana dulu terjadi perkawinan. Ini semua. Salah satu bagian kapal daripada gereja Wedding Church Kana Katolik.